Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai inti kajian ba'da subuh pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Khasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-An'am ayat 19 oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Khasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu LT Kamarudin dari kelas KMP. Sebelumnya kita sapa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, semua lancar, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz sekeluarga selalu mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah SWT, dan Ustadz selalu sehat. Amin. Kita masih mengharapkan bimbingan dari Ustadz. Kita sapa Bu LT. Assalamualaikum Bu LT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri Astuti. Alhamdulillah, Bu. Siap Bu mendami Ustadz? Insya Allah. Monggo Ustadz, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz. Syukran Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah, sekaligus juga mudah bagi kita meninggalkan larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat badan ini kegiatan kita berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita lalui ini selalu menambah bekal kita, selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mau lagi ada perbuatan kita, tindak tanduk kita yang bernilai maksiat. Kita pengen semuanya tindak tanduk kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamd dan syakur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beliau sampai ke zaman nanti, dan juga termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan kita berharap sama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan beliau. Apa andalan kita, apa modal kita hanya mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 19 bersama Bu LT. Assalamualaikum Bu LT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bu LT di mana Bu sekarang? Sekarang tempat anak di Bekasi, Ustaz. Alhamdulillah, Bekasi. Kadang-kadang Semarang, kadang-kadang di Solo ya. Iya, Ustaz. Oke. Bu LT,
Kapan masuk Al-Hasani? Mei 2023, Ustaz. Siapa yang ngajak dulu? Ibu Eni Meldia. Bu Yeni Meldia. Iya, Orang Solo juga ya. iya, Ustaz. Oh, kemarin belum mantu ya. Iya. Oke. Ini tapi yang berapa nih, Bu? LT? Yang ketiga, Ustaz. Oh, yang ketiga ya. Alhamdulillah. Udah lancar Bu LT ya. Amin. Doakan, Ustaz. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bu LT. Silakan Bu LT. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wallahul ladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abduka wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita untuk urusan ini dan tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi petunjuk kita. Dan Allah benar janjinya dan menolong hambanya. Dan dengan pertolongan dan rahmat Allah jualah kita bisa hadir tanpa ada halang apapun pada kajian Ba'da Subuh Al-Hasani ini. Berkumpul bersama Bapak dan Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai daerah. Semoga kita bisa selalu menjadi ukhuwah yang erat yang dipersatukan dalam menuntut ilmu Al-Quran. Ya Allah, semoga selawat dan salam, berkah serta rahmat Engkau curahkan, Engkau tambahkan untuk makhluk yang paling agung yang pernah Engkau utus di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, dengan banyaknya kita berselawat dan mengamalkan ajaran yang beliau wariskan kepada kita umatnya, kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya dan dikumpulkan bersamanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah kajian Ba'da Subuh yang saya hormati dan yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita, Ustadz Asrizal Al-Hasani, yang telah bersusah payah tanpa kenal lelah menemukan, menyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, dan sekaligus dengan sabar dan ikhlas mengajarkan dan membimbing kita untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Sehingga dengan metode yang praktis ini memudahkan kita sebagai orang awam yang tak pernah menduduki bangku pendidikan formal ilmu Al-Quran, terutama bagi diri saya sendiri. Setahap demi setahap memahami kandungan isi Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan rahmat, berkah, kasih sayang, dan kesehatan kepada Ustadz sekeluarga. Hanya Allah lah yang akan membalasi semua itu dengan pahala yang berlipat ganda, yang tak putus-putusnya sampai yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada semua Bapak, Ibu yang berpartisipasi untuk terlaksananya kegiatan Zoom pada kegiatan kajian Ba'da Subuh ini sehingga berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih saya kepada semua guru pembimbing yang ada di Al-Hasani tanpa kecuali, dan khususnya pada guru pembimbing di KMP 23 yang pertama, Uni Zurmiati, yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan gigih membimbing kita untuk mengulangi pelajaran yang telah diajarkan Ustadz dengan berbagai metode yang menyenangkan, sehingga membuat kita belajar bersemangat. Insya Allah sedikit demi sedikit materi bisa dipahami.
Semoga Allah membalasi dengan pahala yang setimpal. Ucapan terima kasih juga kepada guru pembimbing Bunda Nur dan Bunda Khadijah yang selalu setia membersamai, membimbing dalam setiap kegiatan Zoom, serta memeriksa soal-soal latihan yang diberikan. Semoga Allah membalasinya. Ucapan terima kasih kepada semua perangkat kelas, Bu Rida, Pak Andi, Pak Hatta, dan Pak Sarif, yang setiap saat mengingatkan semua anggota agar hadir di dalam setiap kegiatan Zoom. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bu Adrianti yang telah memfasilitasi pembuatan PPT saya. Dan juga kepada Bapak Helmi yang selalu setia mendampingi dan merekam kegiatan Zoom di KMP yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga sahabat surga KMP 23 yang bersemangat, kompak, dan saling memotivasi dalam setiap kegiatan di Al-Hasani. Tak kalah pentingnya pada suami, anak, dan cucu-cucu tercinta yang selalu mendukung saya untuk belajar di Al-Hasani. Dan juga ucapan terima kasih kepada Ibu Yeni Maldia yang telah mengenalkan saya dengan Al-Hasani. Berkat semua itulah dan izin Allah, saya mencoba untuk mendampingi Buya mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 19. Bapak Ibu peserta Zoom yang saya hormati dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bih bihi wa man balagh innakum latashhaduna anna ma'allah ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahun wahid. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-An'am ayat 19 terdiri dari 7 bagian dan 49 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 4. Bagian kedua, penggalan 5 sampai dengan 6. Bagian ketiga, penggalan 7 sampai dengan 10. Bagian keempat, penggalan 11 sampai dengan 24. Bagian 5,
penggalan 25 sampai dengan 34. Bagian 6, penggalan 35 sampai dengan 37. Bagian 7, penggalan 38 sampai dengan 49. Berikutnya saya akan membacakan penggalannya. Penggalan pertama, ul. Penggalan kedua, ayu syai'in. Ketiga, akbaru. Keempat, syahadatan. 5, uli. 6, Allahi. 7, syahidun. 8, baini. 9, wa. 10, bainakum. 11, wa. 12, uhiya. 13, ilai. 14, ya. 15, hadza. 16, Al-Qur'anu. 17, li. 18, unziro. 19, 20, bi. 21, hi. 22, wa. 23, man. 24, balagha. 25, a. 26, inna. 27, 28, la. 29, tashhaduna. 30, anna. 31, ma'a. 32, Allahi. 33, alihatan. 34, ukhra. 35, ul. 36, la. 37, ashadu. 38, ul. 39, innama. 40, huwa. 41, ilahun. 42, wahidun. 43, wa. 44, inna. 45, ni. 46, bariun. 47, min. 48, ma. 49, tusyrikuna. Berikutnya saya akan membacakan uraian bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 4. Penggalan pertama, ul. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. Prosesnya KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Hilangkan ciri KKSAD-nya ta, dan huruf pertama berharakat, maka tidak pakai alif penolong. Sukunkan huruf terakhir menjadi qul. Waw sukun berdampingan dengan lam sukun, maka huruf sia waw sukun menghilang sehingga menjadi qul. Akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku untuk KKSAD menjadi KKP, kaidah 1, huruf sia, poin 5, yaitu dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan untuk akar kata, berlaku kaidah 1, huruf sia, poin 2, yaitu dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya, fa'ala, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua, ayu syai'in. Bentuknya kata benda majmu'. Cirinya kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata benda kedua berharakat kasrah. Kata benda pertama ayu, bentuknya KB murni. Aslinya ayun karena bermajemuk menjadi ayu. Ciri kata bendanya tanwin.
ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 54, artinya sembarang. Kata benda kedua, syai'in, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya syai'an, karena kata benda kedua dari kata benda majmu' menjadi syai'in. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya syaya'a menjadi sya'a. Berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 208 untuk akar kata dan halaman 209 untuk kata syai'in. Artinya sesuatu. Arti kata benda majmuknya sembarang sesuatu. Penggalan ketiga, akbaru. Bentuknya kata benda superlatif. Cirinya sesuai pola. Akar kata kaburo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Ada pada Kamus Munawir halaman 1184. Artinya yang terbesar. Penggalan keempat, syahadatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ta marbutoh dan tanwin. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata syahida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206 yaitu kesaksian. Arti bagian pertama, engkau katakanlah yang mana yang lebih besar kesaksiannya. Berikutnya, uraian bagian 2, penggalan 5 sampai 6. Penggalan 5, uli, bentuknya kata kerja perintah. Aslinya kul, karena lam sukun disambut lam sukun, maka lam sukun pada kul diberi harakat kasroh, maka kul menjadi kuli. Ada pada buku materi halaman 39. Ciri KKP-nya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu, hilangkan ciri KKSAD-nya, sukunkan huruf terakhir menjadi kul, waw sukun berdampingan dengan lam sukun, maka waw sukun menghilang menjadi kul. Akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-6, Allahu, yaitu Allah. Arti bagian kedua, engkau katakanlah Allah. Urian bagian ketiga, penggalan 7 sampai dengan penggalan 10. Penggalan 7, syahidun. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain. Ciri pelaku aktifnya antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata ada ya sukun. Akar kata syahida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 747, artinya yang menjadi saksi. Penggalan ke-8, baini, bentuknya kata benda majmu'. Cirinya kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama baini,
Bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Aslinya baina, karena disambut ya sukun, dan untuk memudahkan bacaan menjadi baini. Akar kata bayana berubah menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kata kedua yaitu ya sukun, merupakan kata ganti. Ada pada buku materi halaman 22, artinya aku. Arti kata benda majemuknya antara aku. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, bainakum, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, baina, merupakan kata benda kata kerja khusus. Akar kata bayana menjadi bana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya antara. Kata kedua, merupakan kata ganti. Artinya kalian. Arti kata benda majemuknya antara kalian. Arti bagian ketiga yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Uraian bagian keempat yaitu penggalan ke-11 sampai dengan penggalan 15. Sebenarnya penggalan 11 sampai 24 ini yang pertama, penggalan 11 sampai 15. Penggalan 11 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12 uhiya merupakan kata kerja lampau pasif. Ciri KKR-nya fathah di akhir, ciri pasifnya huruf pertama domah dan huruf kedua akar kata kasrah. Pelaku pasifnya huwa, akar kata waha, pola af'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 498, artinya dia telah diwahyukan. Penggalan ke-13 ilai merupakan huruf bermakna artinya kepada. Penggalan ke-14 ya merupakan kata ganti. Aslinya ya sukun, karena dua huruf sia maka diberi tasdid. Dua sukun tidak terbaca dan untuk meringankan bacaan ya sukun menjadi ya. Artinya aku. Lanjutan uraian bagian 4, penggalan 15 sampai dengan 18. Penggalan 15, hadza adalah kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan 16, Al-Qur'anu, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya alif lam di depan, ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata qara'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lanun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 335, artinya Al-Quran yang mulia. Penggalan 17, li merupakan huruf bermakna yang memfathahkan huruf akhir KKSAD sesudahnya. Ada pada buku materi halaman 36, artinya agar. Penggalan ke-18, unziro merupakan kata kerja sekarang akan datang. Aslinya unziru, karena didahului li menjadi unziro. Cirinya u di depan dan domah di akhir.
Pelakunya ana, akar kata naziro, pola af'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 447, artinya aku akan memberi peringatan. Lanjutan uraian bagian 4, penggalan 19 sampai dengan penggalan 24. Penggalan 19 adalah kata ganti, artinya kalian. Penggalan 20 merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 21 adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan 22 adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 23 huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan 24 kata kerja lampau, cirinya patah di akhir sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata balagho, polanya fa'ala. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 71, dia telah sampai. Arti bagian keempat, Al-Quran yang mulia ini telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepada kalian dengannya dan siapa yang telah sampai Al-Quran kepadanya. Uraian bagian kelima, penggalan 25 sampai dengan penggalan 34. Penggalan 25a adalah huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 26, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 27 merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan 28 adalah huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan 29, tashhaduna. Bentuknya kata kerja sekarang akan datang, cirinya ta di depan, waw sukunna di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata syahida, pola fa'ala, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya kalian akan bersaksi. Penggalan ke-30, anna, adalah huruf bermakna, artinya bahwasannya. Penggalan ke-31, ma'a, merupakan huruf jar, artinya bersama. Penggalan ke-32, Allahi, yaitu Allah. Penggalan ke-33, alihatan. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak irregular. Iri kata bendanya ta marbutah dan fathah tain. Iri jamaknya sesuai kamus. Akar kata alaha, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya ilahun. Pola kata benda tunggalnya fi'alun. Pola kata benda jamaknya fa'ilatun. Ada pada Kamus Munawir halaman 36, artinya Tuhan yang disembah. Penggalan ke-34, ukhro, bentuknya kata benda superlatif. Cirinya sesuai pola. Akar kata akhara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, yaitu yang lain. Arti bagian 5, apakah sesungguhnya kalian benar-benar bersaksi bahwasanya bersama Allah ada Tuhan yang lain yang disembah? Uraian bagian ke-6, penggalan 35 sampai dengan 37. Penggalan 35 full, bentuknya kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Hilangkan ciri KKSAD-nya ta, sukunkan huruf terakhirnya, sehingga menjadi kul. Waw sukun berdampingan dengan lam sukun
maka huruf sia waw sukun menghilang menjadi qul. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-36, la adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-37, asyhadu, bentuknya kata kerja sekarang akan datang. Cirinya a di depan dan domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya ana. Akar kata syahida, polanya fa'ala. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, aku akan menjadi saksi. Arti bagian 6, engkau katakanlah, aku tidak akan menjadi saksi. Berikutnya uraian penggalan 7, bagian 7, penggalan 38 sampai dengan penggalan 49, dan untuk halaman ini penggalan 38 sampai dengan 44. Penggalan ke-38 full, bentuknya kata kerja perintah, cirinya sukun di akhir, pelakunya anta, KKP berasal dari KKSAD, yaitu taqulu, hilangkan ciri KKSAD-nya, sukunkan huruf terakhir menjadi qul, waw sukun berdampingan dengan lam sukun, maka huruf sia waw sukun menghilang menjadi qul. Akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-39, innama adalah huruf bermakna, artinya sesungguhnya hanyalah. Penggalan ke-42 adalah kata ganti, artinya dia. Penggalan 41, ilahun. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal irregular. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata alaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Ada pada kamus Munawir halaman 36, artinya Tuhan. Penggalan 42, wahidun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya asma'ul husna dan sifat Allah. Akar kata wahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 494, artinya yang esa. Penggalan ke-43, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-44, inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-45, mi merupakan kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-46, bariun merupakan kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain. Ciri pelaku aktifnya antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata ada ya sukun. Akar kata bari'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 60. Artinya orang yang bebas. Penggalan 47 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 48 ma adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 49 tusrikuna, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, cirinya tu di depan dan waw sukunna di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya antum.
Akar kata syarika, polanya af'ala, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 196, artinya kalian akan mempersekutukan. Arti bagian 7, engkau katakanlah, sesungguhnya Dia hanyalah Tuhan yang Maha Esa, dan aku sesungguhnya orang yang bebas dari apa yang kalian persekutukan. Arti keseluruhan Quran Surat Al-An'am ayat 19, engkau katakanlah yang mana yang lebih besar kesaksiannya, engkau katakanlah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Al-Quran yang mulia ini telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepada kalian dengannya, dan siapa yang tak sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kalian benar-benar bersaksi bahwasanya bersama Allah ada Tuhan yang lain yang disembah? Engkau katakanlah, aku tidak akan menjadi saksi. Engkau katakanlah, sesungguhnya Dia hanyalah Tuhan yang Maha Esa, dan aku sesungguhnya orang yang bebas dari apa yang kalian persekutukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saja Bu Elti? Alhamdulillah Bu ya. Lepas dari segala beban. Di sebelumnya belum pernah belajar Bu Elti? Belum Bu ya, baru di Al-Hasani Bu ya. Udah apa ya? Udah lancar seperti tadi, udah biasa ya. Kalau sekarang baca Quran sehari-hari gimana? Selalu melihat artinya ya? Iya, kalau baca Al-Quran sekarang lama Ustadz, karena sekaligus lihat ini artinya apa, polanya apa. Kalau nggak tahu kata-kata buka kamus ya. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Semoga istiqomah Bu Elti ya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Kul, katakanlah. Ayu syai'in. Yang manakah sesuatu? Dakah sesuatu. Yang manakah akbaru syahadat, yang lebih besar persaksiannya? Adakah lebih besar persaksiannya yang menyaksikan? Kul. Katakanlah Allah. Maka Allah lah yang lebih besar persaksiannya. Dimanapun Allah menyaksikan kita. Kulillahu. Katakanlah Allah. Syahidun baini wa bainakum. Dia menyaksikan, dia menjadi saksi antara aku, baini wa bainakum, antara kalian. Kemudian wa uhiya, dan diwahyukan ilayya kepadaku azal Quran ini. Nah, apa gunanya Quran itu? Liunzirakum bihi wa man balagha. Agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya dan siapapun yang sampai kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan peringatan kepada siapa saja, dan siapa yang sampai kepadanya dia juga peringatan kepada yang lain. Innakum, apakah sesungguhnya kalian la tashhaduna, sungguh kalian bersaksi menjadi anna, bahwasanya ma'allahi alihatan, bersama Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tentu kita bersaksi tidak ada ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kakul, katakanlah la ashhad. Katakanlah tidak bersaksi. Tidak ada bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kita tidak bersaksi. Kita hanya bersaksi asyhadu an la ilaha, tidak Tuhan melainkan Kul, katakanlah innama huwa ilahun, sesungguhnya hanyalah Dia Tuhan, wahidun yang Maha Esa, wa innani bari, dan sesungguhnya aku bari, lepas diri, bebas mimma tusyrikun, dari apa yang kalian persekutukan. Jadi kita hanya mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 19 ya. Surat ini masalah tauhid ya. Kemudian kita selalu berpegang kepada Tuhan yang satu. Baik Bapak Ibu semuanya, biasa kalau ada hal yang salah, membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Triasuti sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Triasuti. Terima kasih Ustaz. Demikianlah Bapak Ibu sekalian uraian gramatikal Al-Quran surah Al-An'am ayat 19. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.